kemudian tega menjual anak kandungnya sendiri. Pemirsa, kita akan langsung mengupdate bagaimana seharusnya ini dari kacamata tinjauan pihak terkait. Kita akan berbincang dengan narasumber dari Komisi Perlindungan Anak dan Ibu. Ada Bapak Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI. Selamat siang Pak Jasra. Selamat siang, Mas. Terima kasih Anda sudah bersedia bergabung bersama kami di Berita Satu Siang, Pak Jasra. Soal ibu yang tadi kita sempat lihat tayangannya bersama-sama, Pak Jasra tega menjual darah dagingnya sendiri begitu untuk membayar utang. Tanggapan Anda bagaimana, Pak Jasra? Ya, pertama tentu kita mengutuk keras ya, di mana orang tua sebagai pelindung, kemudian penjaga utama dan pertama dari anak, tapi justru menjadi pelaku. Dan dalam catatan kita ini kedua kali ya yang diungkap oleh kepolisian. Sebelumnya ada seorang ibu di Sulawesi Tengah yang diungkap oleh Polda Sulteng, yang juga kasus TPPO yang terungkap di Bekasi juga gitu, ditangkap pelakunya yang sebetulnya hampir mirip kasusnya. Jadi orang tua butuh uang, kemudian pura-pura anaknya hilang, kemudian uang diterima, tapi sesungguhnya dia jadi pelaku. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tentu ini adalah satu kasus yang terus berulang, dan kita melihat di aduan KPAI tahun 2023, kita menerima 1.662 pelanggaran hak anak dari Januari sampai Juni. Dan memang kasus keluarga dan pengasuhan alternatif cukup tinggi ya. Itu di angka 631 kasus. Di antara kasusnya itu misalnya pengasuhan bermasalah, soal hak nafkah, bayi yang dibuang gitu ya. Kemudian kasus yang kedua berada di perlindungan khusus anak, dalam hal ini kejahatan kepada anak ya, dalam hal ini kejahatan seksual sebanyak 356 kasus, dan diikuti dengan kekerasan fisik di angka 165 kasus. Nah, ini sebetulnya kasus-kasus yang terlaporkan. Tadi BTV juga mengungkap kasus data tahun 2022, di mana juga teman-teman media juga melaporkan kasus-kasus perlindungan anak. Nah, saya kira kasus yang tidak terlaporkan mungkin masih banyak di luar sana. Dan oleh sebab itu tentu sistem perlindungan anak kita di pasca pandemi ini harus kita early warning system kita harus diperkuat, baik itu bagaimana memastikan peran keluarga sebagai penjaga utama dan pertama, dan yang kedua tentu pemerintah dan pemerintah daerah, yang selanjutnya adalah masyarakat dan termasuk juga teman-teman media gitu. Oke. Kasus perlindungan anak ini tampaknya seperti fenomena gunung es begitu, Pak Jafra ya, yang melaporkan ada sekian, tapi bisa jadi di bawahnya yang tidak melaporkan ada lebih banyak lagi yang masih belum takut atau mungkin belum ada keberanian untuk memberikan laporan begitu ya. Artinya bisa saja temuan ini lebih besar daripada data yang sudah tercatatkan. Padahal sudah ada jerat hukum tegas yang mengatur soal tindak pidana tersebut. Namun mengapa nih Pak Jafra, realitanya ternyata masih banyak orang tua yang kemudian tega menjual anaknya sendiri, kalau catatan Anda tadi ini yang kedua bahkan ya? Iya, jadi memang kita memang tidak habis pikir ya, yang selakunya orang tua penjaga utama dan pertama itu benteng pertahanan anak yang pertama itu justru roboh gitu ya. Dan kasus apa yang diungkap oleh Polres Semarang ini tentu harus dilakukan kajian lebih mendalam gitu ya. Apa iya keluarga ini terlilit utang lalu menjual bayinya gitu ya, atau jangan-jangan ada problem lain gitu ya, yang tentu dengan kasus ini kita harus mengambil terobosan, jangan sampai terjadi peristiwa yang berulang ini gitu ya. Karena kalau semua orang tua sudah melakukan seperti itu, lalu pertanyaan kita, kepada siapa lagi bayi yang baru lahir itu minta perlindungan gitu ya. Nah, maka oleh sebab itu ini penting kasus ini kita ungkap secara dalam gitu ya. Di samping juga kita minta aparat hukum memberikan hukuman maksimal kepada pelaku keluarga dan pelaku yang terkait gitu ya. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kita itu sudah tersedia hukuman maksimal. Oke. Jika pelakunya adalah keluarga, itu bisa ditambah sepertiga dari hukuman asalnya.
Nah, tentu tidak ada alasan apapun, apakah itu alasan ekonomi, terlilit hutang, lalu anak dikorbankan gitu ya. Karena anak itu adalah manusia yang wajib dilindungi oleh siapapun dalam kondisi apapun. Kemudian yang kedua, apalagi pelakunya adalah orang tua, ini sangat sangat kita sayangkan gitu ya. Yang seharusnya mereka lah yang menjadi pelindung pertama gitu. Oke, kalau orang tua kemudian kena jerat hukum, lalu siapa yang kemudian harusnya bertanggung jawab atas anak yang menjadi korban ini? Ya, tentu tetap anak tetap berada di keluarga karena bapaknya masih ada, ya tentu bapaknya lah yang menjadi orang yang Oke, selanjutnya mengasuh anak. Ya, di samping itu tentu harus dilihat kondisi kesiapan bapak untuk mengasuh dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kita di Peraturan Pemerintah nomor 7 nomor 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan pengasuhan anak yang katakanlah jika keluarga besarnya berhadapan dengan hukum terhalang untuk mengasuh, maka sebetulnya sampai bisa derajat ketiga ya, nenek, kakek, dan termasuk juga oke. paman, tante, dan seterusnya. Dan sekali lagi tentu harus dipastikan oleh petugas dan termasuk juga pekerja sosial apakah pengasuhan selanjutnya ini memang betul-betul siap untuk mengasuh anak tersebut gitu. Oke, tanggung jawab artinya ini adalah sebuah upaya kuratif, tetapi barangkali yang lebih utama adalah tindakan preventif atau pencegahan. Apa langkah dari KPAI yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal serupa seperti ini terjadi kembali? Ya, jika kita lihat isu keluarga ini memang cukup besar ya load-nya. Secara umum memang kalau kita lihat dalam kajian dan survei kita, isu keluarga itu memang identik dengan soal kemiskinan. Tapi banyak juga keluarga miskin yang pengasuhannya cukup baik gitu. Dia bertanggung jawab dan memahami cara mengasuh anak. Nah, yang kedua, kita melihat data dari 13.000 data kajian survei KPAI di tahun 2020, hampir 60% orang tua itu tidak paham cara mengasuh anak secara baik di era pandemi waktu itu ya. Nah, ini tentu menjadi tantangan yang tidak mudah, di mana isu pengasuhan kita beragam. Bicara pengasuhan itu bicara soal kelekatan, kedekatan, komunikasi yang hangat dengan anak. Nah, kalau ini tidak bisa dipraktekkan secara baik, maka anak kita akan terabaikan dari sisi pengasuhan dan termasuk juga perlindungan. Nah, faktor lain juga tentu Baik. kita berharap ada keluarga yang mampu juga mengambil tanggung jawab sehingga kekosongan-kekosongan terkait potensi kerentanan itu betul-betul bisa ditutupi secara bersama gitu, Mas. Baik, Pak Jafra, terima kasih atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Mudah-mudahan ini juga komprehensif, bisa juga menjawab rasa khawatir, rasa was-was orang tua di luar sana. Terima kasih sekali lagi Pak Jafra, selamat kembali Ya, beraktivitas.